Kenzo, yuk. Edit. Bu Citra udah ada. Ya sudah lah. Gak bakal ketemu orang dulu. Aduh. Kenzo, mana bajunya? Kok belum itu? Gak usah lah. Biasanya juga aku nge-zoom pakai baju bebas. Enak aja pakai zoom aku. Pakai zoom sendiri lah. Aku ini nge-zoom pakai iPad. 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 Iya. Kenapa? Nggak boleh. Boleh. Berapa tuh iPad harganya? Kayaknya 3,6 juta. 3,6 doang. Ini laptop aku tadi mungkin itu harganya 8 juta. Buset, 8 juta. Yeay. Ini nggak mungkin. Ya, Udah, bye-bye. Aku mau main kau. Buat long. Ini lagi berantem. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Tahun baru. Selamat tahun baru, Bu. Selamat tahun baru, Bu. Selamat Natal. Selamat Natal. Udah lewat, Bu. Udah lewat. Bu. Udah lewat ya. Tahun 2022. Sekarang tahun 2000 berapa? 2022, Bu. 2022 ya, bukan 2022. 2022. Udah naik kelas apa masih kelas 3? Nanti bulan Juli. Kelas 3. Ya, masih kelas 3 ya, tapi sudah masuk semester 3 ya? 3. ini naik kelas berapa? 3. 4. Bentar lagi masuk naik kelas. Suara Ibu Citra jelas? Jelas. Jelas, Bu. Semuanya Agak sehat? putus-putus, Bu. Putus ya. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Aku rada tenggorokan, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Siapa yang
Siapa yang masih banyak kue Natalnya di rumah? Saya, Masih Bu. banyak. Oh, masih banyak ya. Udah habis, udah diborong. Udah habis ya, Arya. Bentar ya, kita tunggu teman-teman dan Bapak Ibu gurunya. Siap, Bu. Oke. Ya. Siapa yang mau nyanyi, nyanyi aja dulu. Kita dengerin. Siapa mau nyanyi? Gilbert mau nyanyi, Gilbert? Enggak. Evelyn mau nyanyi, Evelyn? Serahkan lagunya. Iya, terserah lagunya. Tapi lagu anak-anak ya, jangan lagu dangdut. Bukan Selamat pagi anak-anak dan Ya. ibu guru semua. Selamat pagi, Pak Yadi. Selamat pagi, Pak Yadi. Pagi, Pak Yadi. Dadah. Selamat tahun baru, Pak Yadi. Tahun baru. Tahun baru, Pak Yadi. Tahun baru, Pak Yadi. Terima kasih. Sehat semua? Sehat, Pak Yadi. Sehat. Baru 37 ya. Ya, baru 37. Semuanya kurang lebih ada sekitar 80-an ya, Pak ya. Bu, Ya. Mau nyanyi, Bu. ini udah jam 9, 2 menit. Ya, sebentar lagi ya. Masih 38 peserta. Mau nyanyi, Bu. Kok peserta siswa kali, Bu? Ya, siswa. Peserta kan nggak hanya siswa, ada Bapak Ibu guru juga. Iya juga sih. Siapa tadi Yohanes mau mau nyanyi? nyanyi, Evelyn. Oh, Yohanes. Silakan, Yohanes. Sambil menunggu yang lain. pakai keyboard loh, Bu. Oke, silakan Yohanes. Tapi nyanyi boleh malam kudus, Bu. Boleh, malam kudus boleh. Teman-temannya mau lihat. Weh. Selamat tahun baru, Yohanes. Ya, Bu. Yuk, coba. Sudah, Bu. Yeay, tepuk tangan dong untuk Yohanes. Hebat. Oke, keren, hebat Yohanes. Terima kasih ya, Yohanes. Siapa lagi yang mau menunjukkan bakatnya? Boleh sambil menunggu teman-temannya. Ini Evelyn mau nyanyi, Evelyn? Boleh? Oh iya, oke. Silakan. Tapi lagu Malam Kudus, tapi beda liriknya. Oke. Beda lagunya. Lagu Resi. Silakan. Malam Kudus,
bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama kan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah dia. Karena cinta kau turun ke dunia, ku buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Bintang Oke, keren. Bagus sekali suaranya, Evelyn. Ini lagu saya nyanyi di sini. Bravo. Ayo Gilbert. Mau nyanyi nggak Gilbert? Atau yang lain? Tabita, malu. Mundur. Kimberly, Suri, Enjita, Giovino, Ari, Edgar, Alessandro, Irlin, siapa aja boleh. Arga, 45 ya. Lupa lagu. Nggak boleh lagu horor, Ari. Iya, yang lagu kalau lagu horor yang ada Nanti namanya nggak ini tahun Halloween, bukan tahun baru lagi. Kalau lagu horor bisa masuk dalam mimpi. Bisa nembus dalam mimpi. Ada yang mau nyanyi Emleng Serwangi nggak? Enggak lari, itu namanya tuh lagu pemanggil setan, Yi. Oh, Ibu Entika sudah bergabung. Apakah sudah bisa kita mulai, Bu, Pak? Nah, sampai dimulai aja lah. Sudah pulang. Sambil dimulai aja. Oke, sambil dimulai ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, sekali lagi Bu tanya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Semuanya semangat ya hari ini. Ya, Bu. Ya. Terlebih dahulu Ibu ucap Natal dan Tahun Baru bagi seluruh anak-anak Bapak dan Ibu akan memulai pembelajaran semester yang baru, semester 2 tahun 2020. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak semuanya mengambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih penyertaan-Mu. Kami telah Tuhan sertai sepanjang malam dan pada pagi hari ini kami boleh kembali sehat untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas kami. Seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai setiap kegiatan kami pada hari ini, terlebih pembelajaran yang akan kami laksanakan. Biarlah Tuhan memberikan kami kecerdasan, kepintaran,
sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami hari ini dan di kemudian hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, hari ini ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh wali kelas atau guru, baik itu Pak Yadi, Ibu Citra, dan Ibu Entika. Namun mungkin Ibu Entika tidak dapat menyampaikan beberapa informasi karena suaranya sedang sakit, jadi mungkin nanti akan digantikan Pak Yadi ataupun Ibu Citra ya. Tapi Bu Entika ada bersama-sama dengan kita hari ini. Ibu Tika, kenapa, Mak? Iya, suaranya lagi sakit. Lagi serak. Iya. Kok bisa? Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada lagu yang sudah di-share ke grup. Kita akan pelajari bersama-sama ya. Tapi kita satukan semangat kita dulu dengan salam semangat kita. Oke? Salam Tarakanita. Satu hati. Mungkin Ibu Entika bisa membantu untuk share lagunya. Kita akan bernyanyi bersama. Oke, ini lagunya anak-anak. Sejak aku sekolah di Singkarolus, aku sudah bisa berbela rasa. Kalau aku senang ataupun ku sedih, aku tetap selalu bersyukur. Aku selalu belajar dan usaha agar aku selalu kompeten. Namun aku tak pernah putus asa karena punya Creativity, community, KPKC, jujur dan disiplin, memang terbukti bukti yang Oke. Suaranya patah-patah. Abon Sean nonton. Sejak aku sekolah di Singkarolus, aku sudah bisa berbela rasa. Kalau aku senang atau aku sedih, aku tetap selalu bersyukur. Aku selalu belajar dan usaha agar aku selalu kompeten. Namun aku tak pernah putus asa karena punya conviction di hati. Creativity, community, KPKC, jujur dan disiplin. Tarakanita, karakternya memang terbukti yang paling oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang tahu tadi judul lagunya apa? Siapa yang tahu? Apa judul lagu yang sudah kita nyanyikan barusan? Aku Ayo. sekolah di Singkarolus. Iya, itu liriknya. Judulnya apa?
CC 15. CC 15. Oke, itu lagunya berjudul CC 15. Nilai-nilai yang ada di pendidikan karakter Tarakanita. Siapa tahu ada apa aja? Siapa yang masih ingat, yang tahu? Ayo, ada apa aja? CC 15. Tadi sudah disebutkan dalam lagu. Ada apa aja? Creativity. Ada creativity, terus Compassion. Community. community, Compassion. KPKC. Terus apa lagi? Compassion. Compassion. Discipline. Terus Iya, nilai CC 15 nanti dibaca lagi di bukunya ya. CC 15 adalah nilai-nilai ketarakanitaan yang dibangun melalui pendidikan karakter dan membentuk watak-watak siswa-siswi yang baik. Nilai-nilai ketarakanitaan itu dibangun melalui kebiasaan yang baik di sekolah. Nah, tadi sudah disebutkan bersama-sama bahwa nilai CC 15 itu terdiri dari apa saja? Coba dibaca bersama-sama. Yang pertama apa? Yang pertama Pension. Yang kedua ada apa? Celebration. Yang ketiga Competency. kompetensi. Keempat Connection. yang kelima, Creativity. yang keenam, Community. ketujuh, KPKC. yang kedelapan kejujuran, dan yang terakhir ada kedisiplinan. Oke, Ibu percaya semua anak-anak kelas 3 sudah menanamkan nilai-nilai CC 15 di dalam hati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada compassion. Itu yaitu nilai yang digerakkan oleh kasih Allah yang berbela rasa terhadap manusia, terutama mereka yang miskin, tersisih, dan menderita. Nah, siapa yang sudah menerapkan nilai compassion pada kehidupan sehari-hari? Pernah memberikan, berbagi, berbela rasa kepada teman-teman yang kurang mampu? Siapa yang pernah? Oke, hebat. saya Selanjutnya ada nilai celebration. Apa itu celebration? Yaitu mengandalkan Mengandalkan diri sepenuhnya pada mengandalkan diri sepenuhnya. Udah ketutup chat. Aktifkan aja, Bu. hidup sebagai anugerah dan siap sedia dalam pelayanan. Iya. Mengandalkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah, mensyukuri hidup sebagai anugerah, dan siap sedia dalam pelayanan. Jadi, ketika bangun pagi berdoa, ketika mulai pembelajaran berdoa, dan mengikuti kegiatan beribadah, serta mengambil pelayanan di gereja, itu merupakan nilai celebration. Anak-anak juga pasti sudah menerapkan nilai ini. Dan yang ketiga ada kompetens. Coba siapa yang baca? Aku, Bu. Yohanes, Bu. Saya Bu. Oke, Saya Bu silakan Citra. Yohanes. Sebentar Aldo, sudah ini ya. Yuk Yohanes. Berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan.
Iya, kompeten yaitu berkomitmen untuk menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penugasan ilmu pengetahuan. Jadi tidak main-main dalam belajar. Belajarnya bersungguh-sungguh. Selalu semangat. Karena itu nilai yang harus kita miliki sebagai siswa di Tarakanita. Selanjutnya, ada conviction. Yaitu, coba Aldo tadi mau baca. Apa itu conviction? Berani, tangguh, dan berdaya juang menghadapi tantangan hidup serta terbuka menanggapi tanda-tanda zaman. Nah, ini tanda-tanda zaman. Iya, conviction adalah berani, tangguh, berdaya juang dalam menghadapi tantangan hidup serta terbuka menangani tanda-tanda zaman. Nah, jika ada tugas mungkin yang agak sulit atau praktek, anak-anak tetap berani, anak-anak tetap mencoba dan semangat dalam mengerjakan. Biasanya diterapkan dalam pramuka. Nanti kalau keadaan sudah baik, kita sama-sama mengadakan kegiatan pramuka dan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya ada creativity. Apa itu creativity? Sekarang yang cewek dulu yang baca, yang perempuan. Evelyn, Bu. Siapa yang mau baca? Evelyn. Evelyn. Ya, coba Evelyn. Memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal baru dan mengembangkan keinginan untuk terus maju. Iya, creativity itu memiliki kreativitas, kemampuan untuk menemukan hal-hal baru yang mengembangkan keinginan untuk terus maju. Tuh, seperti gambar. Membuat apa itu? Siapa yang tahu itu membuat Ekor. arus listrik itu lampu ya, bukan membuat ekor. Creativity mengembangkan hal-hal yang anak-anak miliki. Misalnya ibu suruh anak-anak buat waktu itu pernah buat apa ya? Anak ayam ya dari kardus. Nah, anak-anak bisa membuat membuat itu lebih kreatif ya. Selanjutnya ada community. Yang baca, siapa yang mau baca? Saya Bu. Saya Evelyn. Yang lain dimatikan dulu ya mikrofonnya. Ya, Firlin. Rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. Ya, seperti pada gambar. Yang lain di mute dulu ya, biar suara ibu kedengaran. Oh, disuruh di. Oh, tidak. Tidak kedengaran Bu suaranya Bu. Bu, nggak kedengaran. Iya, Bu, nggak kedengaran. Nggak ada suaranya, Bu. Community itu rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. Nah, dimanapun anak-anak berada, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun, itu anak-anak membangun persaudaraan sejati. Yuk, lanjut. Nilai yang lain, biar cepat. Bisa lah. Ada KPKC yang sering anak-anak terapkan, yaitu merupakan singkatan dari keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, menjunjung tinggi keadilan, dan menentang tindak kekerasan. Contohnya apa? Seperti pada gambar. Dan anak-anak sudah menerapkan pembiasaan-pembiasaan KPKC di rumah, baik
ataupun di sekolah. Masih ada lagi? Ada kejujuran. Jujur berarti tidak Berkata bohong. mencontek. Mengerjakan tugas secara mandiri, percaya diri. Ya. Jujur mau bertindak dan berkata jujur. Selanjutnya yang terakhir ada kedisiplinan. Nah, disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam sesuai jadwal, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, dan tidak hanya itu, kita juga konsekuen dengan kata-kata kita. Sama ya dengan jujur, disiplin. Itu nilai-nilai yang harus kita miliki dan kita terapkan dimanapun kita berada. Selanjutnya apalagi ya? Habis, Bu. Habis. Oke. Nah, itu tentang nilai CC5+. Anak-anak semuanya sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut untuk materi kita pada hari ini. Pembelajaran tematik. Tema yang keberapa? Tema 5. Tema 5. Tema 5. Tema 1. Tema 5. Pembelajaran 1. Namun sebelumnya, anak-anak perhati pada layar Zoom-nya, ini ada apa? Jadwal PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi mulai tanggal 4 Januari hari ini sampai dengan tanggal 7 Januari, anak-anak akan melaksanakan pembelajaran secara PJJ atau daring. Nah, ini jadwalnya. Sudah Kapan diberikan Bu ya jadi Bu kepada tatap mukanya? tatap muka nanti rencana akan diadakan tanggal 10. Kalau tidak ada halangan ya. Jadi Bulan hari apa, ini Bu? kita sudah bulan ini. Kok lebih enak tatap muka loh, Bu? Iya ya. Ibu juga lebih senang tatap muka. Iya, Bu. Suka tatap muka, Bu. Rindu, Bu. Ketemu sama teman-teman, Bu. Ya banyak-banyak berdoa biar keadaan membaik dan kita tetap muka. Nah, KKM di semester ini tetap 70. Jika anak-anak mendapat nilai kurang dari 70, anak-anak akan melaksanakan remedial atau perbaikan nilai. Jadi KKM-nya 70 ya anak-anak. Ibu harap anak-anak semuanya di semester ini memperoleh nilai lebih dari 70. 90, 100. Oke? 80. Iya. Nah, tema yang akan kita pelajari di semester ini ada tema 5, cuaca, tema 6, energi dan perubahannya, tema 7, perkembangan dan teknologi, dan tema ke-8, itu bukan keempat ya, ke-8 yaitu Praja Muda Karana. Ada berapa tema? Ada 4 tema. Ada 4 tema. Kita akan selesaikan 2 tema sebelum PTS dan setelah PTS 2 tema lagi. Setelah itu naik ke kelas 4. Nah, kita belajar dengan baik. Oke. Nah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Tema yang kelima, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Iya, ada apa, Cindy? Kapan diambil bukunya, Bu? Bukunya akan diberikan dalam waktu dekat. Nanti diinformasikan lagi ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Ternyata tertib station. Nunggu banget mantep deh. Ternyata sebelum belajar ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama
yaitu tata tertib. Mungkin Pak Yadi bisa menyampaikan. Pada Pak Yadi dipersilakan. Dengar, Pak. Nggak dengar, Pak. Mendengar, Pak. Gak dengar, Pak. Iya, Pak. Bentar ya, dimatikan dulu biar kedengaran suara Pak Yadi. Sepertinya ada gangguan ya, jadi Ibu Citra aja yang bacakan biar cepat ya. Waktu belajar. Yang pertama datang di sekolah 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Ini untuk tatap muka nanti ya. Yang kedua, ketentuan waktu belajar, mengikuti jadwal dan kesepakatan dengan wali kelas. Yang ketiga, bina iman khusus siswa Katolik pada hari Jumat dengan jadwal sebagai berikut. Kelas 3 itu minggu kedua bersama dengan kakak-kakak kelas 4. Waktunya pukul 11 sampai dengan 12 via Zoom. Bu, mau nanya. Iya, Ini besok lah, Bu. Bu, Siapa berarti besok dong. Bina imannya di mana? Pak, bina imannya siapa di yang mana? mau nanya? Bina imannya di rumah masing-masing kan via Zoom. Oke, nanti kalau Ya. sudah normal keadaannya baru bina imannya kita adakan di sekolah. Nah, kegiatan Bukan di gereja, Bu. bukan ya. Bu Cid, mungkin bisa Iya. disambung. Oke, Pak Yadi. Oke, Silakan, bisa. Pak. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas dengan tertib. 2. Menempati tempat duduk yang telah ditentukan dengan sikap yang sopan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk saat ini, bagi yang PTMT tetap muka, di sana di sekolah, baik kursi maupun meja ada diberi tanda silang, itu artinya tidak boleh ditempati. Sedangkan anak-anak yang tetap muka menempati tempat duduk yang tidak ada tanda silangnya untuk jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, membawa hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita sendiri masing-masing. Tetap mematuhi prokes kesehatannya. Yang ketiga, mengikuti setiap kegiatan sekolah sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan. 4. Mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas yang ditentukan oleh guru atau sekolah. Nah, ini sebagai evaluasi kemarin ketika kita merekap nilai tugas-tugas, masih banyak anak-anak yang belum mengumpulkan tugas dengan tertib. Bahkan dihubungi secara pribadi pun tetap tidak mengumpulkan. Ini merupakan keprihatinan kita. Sudah belajarnya ini cuma waktunya sebentar, yang di rumah tidak belajar dengan serius, tugas-tugas tidak dikumpulkan. Ini guru sangat kebingungan seandainya ini mau merekap nilai-nilai dan memberikan nilai yang maksimal kepada anak-anak. Untuk itu mohon dukungan dan perhatian dari orang tua. Yang kelima, mengikuti kegiatan intrakurikuler minimal 95% setiap semester sebagai syarat untuk mengikuti penilaian tengah semester, juga syarat untuk mengikuti penilaian akhir semester, serta untuk kelas 6 itu untuk syaratnya. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Intrakurikuler itu apa, Pak? Intrakurikuler itu belajar di sekolah, ya, pembelajaran resmi. Oke, makasih, Pak. Bagi yang masuk maupun yang di rumah ya tetap intrakurikuler kalau pelajaran pokok.
karena ada namanya ekstrakurikuler tuh yang belajar di luar kelas yang tambahannya. Oke, lanjut. Mungkin sebelum saya bacakan seragam sekolah ini tadi mengenai ekstrakurikuler tuh seperti contohnya tadi disampaikan oleh Bu Citra seperti pramuka, ada kegiatan karate di sekolah, ekstrakurikuler menggambar, ekstrakurikuler menyanyi atau band, Violin. atau olahraga yang itu ekstrakurikuler ya. Selama ini ditiadakan dulu karena masih pandemi belum boleh diadakan. Jadi sementara kita lakukan intrakurikuler dulu. Terima kasih. Lanjut yang seragam. Pakaian seragam sekolah. Pak. Yang pertama, ya, apa gimana? Ada yang ditanyakan? Untuk pakaian seragam sekolah, yang nomor 1, berpakaian seragam yang sopan, bersih, rapi, dan pantas. Anak-anak paham ya maksudnya? Sopan ya tidak terlalu kekecilan, atau kalau perempuan roknya ya jangan di atas lutut, itu namanya sopan. Pokoknya masih nyaman dipakai begitu. Bersih artinya ya selalu bersih, tidak harus baru. Yang penting selalu bersih, jangan sampai baju kotor dipakai. Rapi, bajunya rapi, tidak kumal, tidak kusut, dan pantas. Yang kedua, mengenakan kemeja, dimasukkan ke dalam rok atau celana. Jadi kalau baju seragam sekolah itu ya bajunya dimasukkan di dalam rok atau dalam celana, jadi rapi. Kemudian untuk mengenai seragam ya, hari Senin itu memakai seragam merah putih. Senin Selasa itu merah putih. Kemudian pakai topi, sepatu, dasi, kaos kaki berlogo itu kalau hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa masih tetap merah putih, tapi boleh tidak pakai topi. Hari Rabu dan Kamis memakai baju kotak-kotak putih ya, kotak putih, kaos kaki boleh polos hitam. Ya. Polos yang nggak ada logonya, putih, misalnya putih. Yang hitam nanti untuk khusus pembelajaran pramuka nanti. Kaos kaki putih semua. Kemudian hari Jumat itu sepatu, kaos kaki warna bebas, diberi kebebasan untuk hari Jumat kaos kakinya. Tapi bajunya tetap kotak-kotak putih. Kembali ke tadi. Yang ketiga tadi mengenai masalah rambut. Rambut bersih, dipotong rapi, dan sopan sesuai dengan warna aslinya. Artinya tidak dicat-cat ya. Kalau putra, rambut tidak menutupi kerah baju, tidak menutupi mata, dan tidak menutupi daun telinga. Ketika masuk sekolah ya, ketika masih di rumah mungkin masih boleh, tapi ketika nanti tetap muka ya harus rambutnya dipotong rapi untuk laki-laki. Untuk perempuan, rambut ditata rapi. Kalau panjang nanti ya diikat, tidak menutupi mata dan telinga. Diikat atau dikoncet ya. Boleh dikepang untuk perempuan, yang penting rapi. 4. Berpakaian seragam dan bersepatu bila berurusan dengan sekolah. Jadi ketika di sekolahan itu selalu pakai sepatu. Nah, ketika belajar di rumah daring, ada penilaian, misalnya ada SUM. Nah, kalau SUM pakai seragam sekolah. Kemudian kalau ada penilaian praktek, misalnya praktek menyanyi, direkam pakai video. Nah, itu tolong pakaiannya ya pakaian seragam sekolah, pakai boleh merah putih atau kotak-kotak, itu boleh kalau nyanyi. Kemudian jangan pakai baju di rumah ya,
Kan kadang-kadang ada yang pakai baju kaos, baju main itu rekaman. Kemudian kalau rekaman penilaian olahraga, sebaiknya yang memakai baju olahraga lengkap, sepatu dan kaos celana olahraga, baru di syuting video gitu. Jangan pakai baju di rumah kalau sedang penilaian gitu. Resmi pakai seragam olahraga. Itu walaupun di rumah tetap seperti itu. Yang berikutnya ketidakhadiran. Ketidakhadiran dibagi atau digolongkan menjadi 3 hal, yaitu ada sakit, izin, dan alpa. Sakit ini peraturannya memberitahukan kepada pihak sekolah secara langsung atau bisa melalui telepon seandainya anak-anak ada yang kurang sehat atau tidak sehat dan harus istirahat di rumah. Yang kedua, bila sakit 2 hari atau lebih, diperlukan surat keterangan sakit dari dokter yang ditujukan kepada wali kelas. Jadi mohon ada keterangan dokternya kalau sudah lebih dari 2 hari. Yang kedua, mengenai izin. Ketidakhadiran digolongkan sebagai izin dengan ketentuan sebagai berikut. Izin diberikan maksimal 3 hari. Yang kedua, orang tua mengajukan permohonan izin kepada wali kelas 1 hari sebelumnya. Kan izin itu biasanya ada perencanaan mau izin kemana atau izin apa keperluannya ada direncanakan, mohon memberitahu sebelumnya ke pihak sekolah. Bila ada keperluan yang sangat mendesak dan membutuhkan kepada kepala sekolah atau 1 hari sebelumnya. Tapi itu saya garis bawahi kalau itu bukan musibah ya. Kalau musibah biasanya kan kadang-kadang kami juga mengerti. Kalau musibah ya kadang-kadang nggak sempat untuk izin sebelumnya, nggak tahu kita mau ada musibah kok izin sebelumnya kan nggak mungkin. Kalau namanya musibah ya kami maklum, tahu, yang penting ada konfirmasi, ada pemberitahuan dari pihak keluarga untuk menelpon atau ngirim surat juga boleh ke pihak sekolah. Jadi walaupun tidak harus 1 hari sebelumnya, kalau namanya musibah misalnya, itu kan termasuk mendesak juga. Harus pergi ke Medan, pergi ke Jawa, karena mungkin pihak keluarga ada yang meninggal misalnya. Nah itu kami maklum, yang penting ada pemberitahuan ke sekolah. Yang keempat, tidak diperkenankan izin untuk misalnya hanya izin datang ke sekolah, mengikuti ulangan saja lalu pulang. Kalau memang kurang sehat ya nggak usah dipaksa-paksa. Nanti bisa ada susulan kalau misalnya ulangan. Yang kedua, tidak boleh izin mendahului dan menambah libur. Jadi izin libur duluan, temannya libur tanggal 1, kamu libur sebelumnya misalnya, nggak boleh. Dan menambah libur juga nggak boleh. Kan libur sudah ditentukan, sudah diperhitungkan. Lanjut. Yang digolongkan alfa. Ketidakhadiran digolongkan dengan alfa, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan atau tanpa izin. Apabila siswa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin, maka ada sanksinya. 1, sanksinya diberi nilai 0. Semua penilaian pada hari itu bagi yang bersangkutan. Maka walaupun telepon kan bisa, sekarang sudah canggih, tidak ada surat ya pakai telepon, memberitahu kalau tidak bisa masuk sekolah. Yang kedua, tidak berhak atas ulangan susulan kalau nggak izin. Ulangan atau nilai yang lain nggak dikasih kalau tidak izin. Maka mohon tetap memberitahu kalau tidak bisa masuk sekolah. Remedial dan pengayaan. Remedial itu perbaikan bagi anak-anak yang belum memperoleh nilai ketuntasan tadi yang dibacakan oleh Ibu Citra, bahwa KKM-nya kriteria ketuntasannya adalah 7,0. Maka bagi anak-anak yang belum mencapai nilai tersebut, maka diharapkan untuk kalau setelah dihubungi oleh wali kelas untuk mengikuti remedial, ya mohon perhatiannya segera mengikuti remedial supaya nilai yang diharapkan itu dapat mencapai KKM. Kemudian untuk pengayaan itu adalah
pembelajaran-pembelajaran tambahan yang diperlukan, baik untuk yang anak-anak yang remedial maupun pengayaan, khususnya pengayaan-pengayaan yang bagi anak-anak yang sudah menguasai pembelajaran bisa ditambah dengan pelajaran yang lain untuk menambah ilmu pengetahuan pengayaan. Yang kedua, jadwal remedi dan pengayaan akan diberitahukan oleh wali kelas atau guru dan studi. Biasanya akan diberitahu, kemudian tapi kadang-kadang ya anak-anak mungkin ada lupa nggak buka WA sehingga disuruh remedi, nggak remedi sampai batas waktu yang ditentukan. Mohon perhatiannya untuk selalu buka WA-nya supaya tahu ada pengumuman-pengumuman dan tugas-tugas yang disampaikan oleh wali kelas. Lanjut. Larangan. Siswa-siswi SD Karolus dilarang. Satu, dilarang terlambat datang pada setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Maksudnya diusahakan datang itu jangan terlambat begitu. Tadi diharapkan setidak-tidaknya 15 menit sebelumnya sudah sampai, sehingga bisa persiapan belajar di kelas dengan tenang, tidak terburu-buru. Masih ada beberapa anak di tiap kelas itu yang datangnya terlambat. Ada yang pas doa, ada yang udah lebih 5 menit, ada yang lebih 10 menit. Itu ada beberapa yang sudah diberitahu secara pribadi. Mudah-mudahan di semester 2 ini akan lebih baik, tidak terlambat lagi. Yang kedua, keluar lingkungan sekolah selama belajar tanpa izin wali kelas atau tanpa izin guru yang sedang mengajar itu nggak boleh ya. Kalau mau keluar ya silahkan izin dulu, baik-baik mau kemana, mau ke kamar mandi, mau ke kantor guru atau ke mana, yang penting izin. Yang ketiga, dilarang berdandan secara berlebihan. Misalnya tadi ada yang mengecat rambut, ada mengecat kuku, ada yang melihara kuku panjang, ada yang anak laki-laki di telinganya dipasang anting-anting. Nah, ini nggak boleh ya. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang berlebihan. Yang keempat, anak-anak dilarang untuk khususnya kelas 3 ini ya, kelas 3 ini, untuk anak-anak Bapak dan Ibu Citra, Bu, ini kelas 3 ini belum diperkenankan untuk membawa HP, membawa smartboard, kamera, atau kertas binder, mistar besi, dan tiptek. Kalau kelas-kelas lain mungkin bagi kelas tinggi sudah diperkenankan. Mungkin kelas 6, kelas 5 mungkin ada yang suruh membawa HP untuk pembelajaran. Kelas 3 memang belum dianjurkan karena sebagian besar saya lihat juga masih bersama HP-nya orang tua. Jadi untuk bawa ke sekolah memang belum boleh. Pak, Ya, bagaimana? kapan selesai? Ya, sebentar lagi selesai. Ya, kemudian nomor 5, dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan atau memakai atau menghisap rokok. Bapak yakin untuk anak kelas 3 pasti nggak melakukan itu, ya. Ganja, nafsa atau obat-obatan yang lain itu pasti nggak akan dilakukan. Yang keenam, dilarang meminta les privat atau pembelajaran tambahan kepada guru atau karyawan SD SIN Karolus. Kecuali tambahan pembelajaran di sekolah ya baru boleh. Tapi kalau di rumah nggak boleh. Nggak boleh cari guru les, tapi guru lesnya itu guru atau pegawai Karolus nggak boleh. Yang ketujuh, dilarang terlibat kegiatan yang menghasut, membujuk, atau mengajak orang lain itu menimbulkan perkelahian atau kerusuhan atau mengkerusakan, itu nggak boleh ya. Kedelapan, dilarang main hakim sendiri antar teman. Pak, kira selesai jam berapa? Kalau mau tanya nanti nunggu selesai Bapak membahas ini baru tanya ya. Jangan disela. Jangan main hakim sendiri, tadi sudah tahu ya. Yang ke-9, dilarang terlibat dalam kasus kriminal lainnya. Lanjut. Sanksinya. Sanksinya ada teguran lisan secara langsung, dinasihati oleh guru, oleh wali kelas, oleh kepala sekolah misalnya.
Kalau yang pertama ini ditegur nggak berubah, nanti akan ditegur secara tertulis pakai surat, ditujukan kepada orang tua. Yang ketiga, mengerjakan tugas khusus, ada tugas tambahannya nanti kalau misalnya masih lanjut melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Yang keempat, bisa dipulangkan waktu belajarnya, atau temannya udah pulang, temannya pulang tapi kamu belum pulang, atau misalnya seperti ditambahi waktu khusus untuk tugas tambahan. Yang kelima, bisa diskorsing. Skorsing itu ya tidak boleh mengerjakan tugas tertentu. Skors dari sekolah ya. Atau skorsing itu bisa tidak diskorsing tidak masuk sekolah begitu. Yang keenam, kalau itu tingkatnya sudah kenakalan sangat tinggi ya bisa dikeluarkan dari sekolah. Kalau anak-anak melakukan hal-hal yang ya itu sedikit tata tertib yang Bapak ingatkan, saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilanjut, Bu Citra. Oke. Terima kasih Pak ya. Jadi anak-anak itu tadi peraturan atau kesepakatan yang harus kita sepakati bersama agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, anak-anak tadi ada beberapa yang bertanya, Pak, kapan selesai? Pak, jam berapa kita selesai? Mungkin sudah bosan. Seperti jadwal yang sudah disampaikan di grup bahwa kita selesai pukul 10.30. Jadi masih ada sekitar 38 menit lagi. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu tematik. Jika anak-anak tertib, maka pembelajaran akan lancar dan cepat selesai. Nah, anak-anak mungkin sudah mulai bosan, kita belajar dulu lagu Di Timur Matahari. Yang sudah tahu lagunya boleh bernyanyi bersama-sama. Bentar ya anak-anak, mungkin gangguan. Matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri.
itu tadi lagu. Apa judulnya? Di timur matahari. Di Timur Itu matahari. Nanti dipelajari lagi ya di rumah. Nah, anak-anak berkaitan dengan lagu tadi, anak-anak tahu hari ini kita akan belajar tema tentang apa? Cuaca, Bu. Cuaca. Oke, hebat ya, cuaca. Kalau ada matahari berarti cuacanya sedang apa? Cerah, hujan, berawan? Cerah, Bu. Cerah, Bu. Berarti anak-anak sudah tahu ya cuaca itu apa? Hari ini tanggal 4, Bu, bukan tanggal 5, Bu. Ya, tanggal 5. 4 Januari. Ya, salah ya, tanggal 4 Januari. Tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca. Bukunya nanti akan Ibu berikan ya. E-booknya. Untuk buku cetaknya nanti akan dibagikan juga dalam waktu dekat. Langsung saja. Kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari pada hari ini KD 3.3 dan 4.3 yaitu menggali dan menyajikan informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.4 dan 4.4 menggeneralisasi dan menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Dan yang terakhir yaitu ada KD 3.2 dan 4.2 yaitu mengetahui dan menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu, yaitu tadi lagu yang sudah kita nyanyikan. Nah, langsung saja agar pembelajaran hari ini agar berjalan lebih cepat ya, anak-anak perhatikan. Perhatikan gambar pada layar Zoom masing-masing. Apa yang perlu kamu lakukan ketika akan melakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini? Itu gambar cuacanya sedang apa tuh? Hujan, Bu. Hujan, Bu. Hujan, Bu. Ya, kalau Hujan, Bu. kan anak-anak biasanya melakukan kegiatan apa? Main air. Main air. Ya. Sekali-sekali boleh ya bermain hujan, tapi lebih baik ketika hujan kita melakukan kegiatan di dalam rumah. Dalam perjalanan kita sebaiknya menggunakan alat-alat atau perlengkapan hujan seperti payung, jas hujan, dan lain-lain. Itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar cuaca, iklim, musim, apa itu. Kita akan pelajari di kelas 3. Cuaca. Cuaca adalah suatu gejala alam yang terjadi dan berubah dalam waktu singkat yang kita rasakan dari menit ke menit, jam ke jam. Contohnya yaitu perubahan harian dalam temperatur, kelembapan, angin, dan lain-lain. Nah, jadi cuaca itu berubah dalam waktu singkat. Misalkan di rumah ibu itu cuacanya hujan. Bisa jadi di rumah anak-anak cerah. Nah, demikian juga bisa hujan secara bersama-samaan. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam hujannya. Jadi cuaca itu berubah dalam waktu singkat, bisa menit ke menit, bisa jam ke jam. Bisa juga dalam hitungan detik, tapi jarang terjadi ya. Nah, apa perbedaan cuaca dan iklim? Iklim adalah rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah tertentu, termasuk perubahan ekstrim musiman dan variasinya dalam waktu yang relatif lama. Jadi iklim ini rata-rata dari cuaca itu. Dan waktunya cukup lama. Nah, baik secara lokal, regional, atau meliputi seluruh bumi.
Jadi iklim, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, iklim dipengaruhi perubahan-perubahan yang cukup lama dari aspek-aspek seperti orbit bumi, perubahan samudra, atau keluaran energi dari matahari. Perubahan iklim merupakan suatu yang alami dan terjadi secara pelan. Tadi katanya lama juga. Contohnya seperti perubahan musim. Ada musim dingin, musim panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Dan contoh lainnya yaitu gejala alam seperti tornado dan banjir. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, lanjut ya. Jadi cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, jadi cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh sebab itu, tadi seperti yang Ibu sampaikan, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuacanya terang benderang. Nah, Indonesia memiliki jenis cuaca yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah pula. Contohnya apa? Misalnya anak-anak bermain di lapangan. Namun ketika hujan, anak-anak tidak dapat melaksanakan permainan itu di lapangan, tapi bermain di dalam rumah. Itu kan perubahan kegiatan ya. Kok tidak ada suara, Bu? Ya, sebentar ya anak-anak. Ya, kenapa nggak ada suara, Bu? Kapan keluar dari sekolah? Bu. Ya, Ibu Entika sepertinya materinya salah ya yang ini. PPT yang satu lagi. Sebentar ya anak-anak. Andi, namamu Panungkas apa? Pamungkas apa? Andi. Namamu Panungkas. Bentar ya anak-anak. Bu Citra ada kendala ya? Siapa? Iya, Aldo. Kenapa, Bu? Kenapa? Materinya salah yang di-share ya. Bentar, dibuka dulu. Ada yang mau tanya tentang cuaca, iklim? Sambil menunggu materinya di-share. Bu, Adanya yang pengen selesai. Apa? Pengen selesai? Ada yang pengen nanya, Bu. Adanya yang pengen selesai. Oh, pengen selesai. Bu, iklim yang maksudnya rata-rata cuaca itu maksudnya apa? Rata-rata cuaca? Kasih contoh. Oh, rata-rata cuaca. Nah, nanti kita akan bahas ya.
Tadi kan iklim dikatakan rata-rata cuaca. Jadi kayak di Indonesia, kita itu ada iklim tropis. Jadi rata-rata cuacanya itu hanya panas dan hujan. Nah, jadi kumpulan rata-rata cuaca itu disebut iklim. Nanti kita ibu jelaskan. Ini ya. Ibu, Iya. Cindy Siapa yang mau nanya, Bu. Di Indonesia Iya. apa iklim di Indonesia, Bu? Boleh diulang, Cindy? Siapa yang mau nanya tadi, Cindy? Aku, Bu. Oh, Filipi. Silakan, Nak. Cindy mau nanya, Bu. Satu-satu ya, siapa dulu? Selesaikan dulu aja Bu sampai habis, baru tak tanya di belakang aja Ya. Bu. Ya, ya. Materinya sudah ada. Bu, ada berapa iklim di Indonesia? Oke, ini kita bahas iklim. Bu, saya Bu. Tuh, iklim. Ya. Saya Bu. Saya Nah. Bu. Saya Bu. Saya Bu. Nah, sebagian iklim ya. Sebagian negara yang secara geografis berada di sekitar ekuator seperti Indonesia, yaitu beriklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Rata-ratanya ya, rata-rata cuaca di negara kita yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari biasanya itu terjadi musim hujan. Sedangkan musim kemarau atau panas itu biasanya terjadi dari bulan Maret sampai dengan September. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu akan terjadi musim kemarau. Nah, tadi ada yang tanya, iklim di dunia itu ada apa aja? Coba sebelumnya, Bu. Nah, ini bumi bulat ya. Ada iklimnya, ada dingin, sedang, ada tropis, ada subtropis juga. Nah, musim dingin ini itu biasanya ada di kutub utara. Itu hanya musim salju. Nggak ada musim panasnya ya. Sedangkan iklim sedang dan subtropis itu ada 4 musim. Yaitu musim apa aja? Musim Siapa yang tahu? salju, dingin, musim Gugur, semi, dan musim panas. Ya. Sedangkan tropis yang berada di daerah khatulistiwa seperti Indonesia mengalami hanya musim hujan dan kemarau. Ya. Sampai di sini tahu ya anak-anak? Oke, lanjut. Itu iklim. Iya, boleh silakan ya nanya. Tapi nanti aja ya, kita lanjuti dulu materinya, nanti baru nanya. Nah, selanjutnya Awan. Yang bertanya nanti saja ya, seperti kata Pak Yadi tadi, kita lanjutkan dulu materinya, selesai baru nanti bertanya di akhir. Biar tidak dipotong-potong pembicaraannya. Oke, Awan. Pengertian awan. Awan adalah suatu gumpalan uap air yang terbentuk oleh adanya siklus daur air yang terus-menerus terjadi. Nah, di semester kemarin anak-anak sudah belajar ya, terjadinya hujan. Siklus daur air ini biasanya disebut oleh para ahli sebagai siklus hidrologi. Adanya pemuaian air yang menguap menuju atmosfer, yaitu dikarenakan oleh adanya panas bumi dan pancaran sinar matahari. Kemudian terjadi pengembunan dan pemadatan uap air yang bergabung menjadi satu pada tingkat ketinggian tertentu di atas langit dan membentuk awan. Awan itu memadat akan menjadi apa? Air. Jadi titik-titik air.
Selanjutnya masih ada lagi. Nah, ini proses yang kemarin ya. Nah, simbol cuaca. Yang pertama ini simbol apa? Cuaca. Nah, selanjutnya ini Oke, selanjutnya ini disertai petir. Selanjutnya ini cerah namun berawan. Ya, cerah berawan. Mendung. Ini awan atau mendung. Oke, hebat. Selanjutnya, nah, cuaca ini dapat kita lihat dan dapat kita lihat biasanya di televisi yang disampaikan oleh BMKG. Apa itu BMKG? Tahu? Apa itu BMKG? Badan Meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Iya. Yang berpusat di Jakarta. Biasanya kan anak-anak baca tuh dengar di radio atau melihat di televisi atau YouTube, itu ada perkiraan cuaca di Bengkulu pada hari ini. Misalnya kayak itu di Samarinda, hujan petir, di Banjarmasin cerah, di Palangkaraya cerah, misalnya seperti itu. Bu, itu pada 29 Agustus 2017 ya, Bu? Ya, itu contohnya ya, contohnya. Jadi BMKG itu menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Bu, BMKG itu tempatnya orang-orang yang nggak ahli fisika gitu ya? Iya, siapa yang mau nanti bekerja di BMKG? Siapa, nggak ada yang mau? Bisa memperkirakan cuaca loh, hebat kan? Selanjutnya, nah, Nyam-nyam itu. ini ada Dayu dan keluarganya menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Nah, ibunya Dayu membawa bolu kesukaan Dayu. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, itu kue coklatnya. Siapa yang mau beli sendiri ya? Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2. Iya. Ini setengah ya anak-anak sudah. Ya, 1/2 atau setengah. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Berarti nilai satu potong itu berapa? 1/4. 1/4. 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potong merupakan 1/8 atau 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, kata 1/2, 1/4, 1/8 itu merupakan bilangan Pecahan. pecahan. Oke, lanjut. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Oke. Pecahan adalah bilangan yang dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Bisa dilihat dalam gambar. Pembilang itu angka yang di atas, kemudian per yang angka di bawah itu namanya penyebut. Satu potongan
dari dua potongan yang ada nilai setengah atau 1/2 bagian. Itu kue yang dalam gambar itu dibagi menjadi 1/2, artinya satu potongnya itu setengah atau 1/2. Akan dibagi 2 ya. Bisa dilanjut. Mengenal pecahan sederhana, yaitu mengenal pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Akan di-set gambarnya. Oke. Kue A kita perhatikan. 1 dibagi 2 yang dua bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Jadi nilainya sebagian atau sepotong itu adalah nilainya 1/2 atau 1/2 atau dikatakan setengah. Yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau ya dia. Intinya potong itu 1/2. Biasanya kalau itu gambar itu satunya diarsir potongannya. Lambang pecahan 1/2 itu 1/2 ya, 1/2. 1 garis 2 ya. Yang kelima, 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut tadi ya. Lalu gambar B kita amati. Gambar B, satu kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian atau satu potongnya maksudnya adalah nilainya 1/4 atau dibagi 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian kalau digambar. Nilainya 1 atau satu potong itu adalah 1/4 atau disebut 1/4. Lambang pecahannya adalah 1 garis 4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Lanjut. Contoh. Itulah lambang pecahan untuk soal ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Edo? Itu ada pizza dibagi berapa itu? 1/4. Bu. 1 pizza dibagi berapa? 1/4. Tengahnya itu kalau masih utuh itu 1. Tapi udah dipotong itu. Dipotong jadi berapa itu? 1/4. Nah, itu dipotong 1/4. Ya, satu potongnya itu 1/4. Itu yang dimakan Edo itu berapa potong? 1. Berarti Edo memakan berapa bagian? 1. 1 bagian atau 1/4. Iya. Bagian pizza yang sudah dimakan Edo itu adalah 1/4 karena 1 bagian dari potongan tadi. Itu sudah ditulis 1/4. Tanya. Lihat gambar berikutnya. Apa itu? Kue apa itu? Kue dibagi 2. Satu bagiannya nilainya berapa? Tetap Potong jadi Karena dibagi 2 itu, satu bagiannya berapa nilainya? 1/2, Pak. Ya, 1/2, Pak. 1/2. Ya, betul, 1. Yang kedua, gambar semangka. 1/4. 1/3 ada kue. Kue 1 potong dipotong jadi 3 bagian. 1/3 nilainya.
4. Satu per tiga, Pak. Ya betul. Satu. 1/6. Bukan, teman-teman sudah pintar. 1/3. Nah, yang kedua ini 1/6, Pak. tadinya panjang, lalu dipotong kecil-kecil itu. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 potong. 1/6. Satu potongnya adalah 1/6. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung atau belum mengerti? Tidak, Pak. Sudah mengerti, Pak. Sudah paham ya? Sudah paham. Nah, oke, jadi 1 itu adalah satu bagian dari keseluruhan. Nah, oke, kalau udah ada pertanyaan lanjut. Halo. Ketika aku melihat ke atas. Jika aku melihat ke atas, aku dapat melihat matahari. Terlihat sangat kecil dibanding sebelumnya. Dan tidak terlalu terang juga. Aku dapat mendengar suara dari televisi di ruang tamuku. Bumi telah keluar dari orbit matahari. Temperatur mulai menurun gratis. Seluruh daerah. Bencana diperkirakan terbitnya matahari dari timur membangkitkan untuk beraktivitas. Tema demikian mendasari lirik lagu berikut ini. Yang tadi ini adalah tentang yang lagi tadi. Kita akan belajar tentang irama ya, pola irama lagu di timur matahari. Pola irama itu ya cara menyanyikan suatu lagu. Sudah diawali lagu di timur matahari. Nanti diputar lagi videonya. Ada di situ. Ini notnya bisa dibaca dari kita Bapak kalian sama di sini aja, nanti lagunya belajar di video yang telah disertakan biar nggak salah ya. Itu kami kembalikan kepada Ibu Citra. Baik, terima kasih Pak Yadi. Nah, anak-anak, waktu menunjukkan pukul 10.23, masih ada 7 menit lagi. Nah, bagi anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilakan yang mau bertanya. Bu, aku mau bertanya, Bu. Siapa itu? Ya, Filipi. Silakan. Aku mau bertanya, Bu. Satu-satu ya, Filipi dulu. Bu, kenapa di Indonesia nggak ada salju? Bu, kawan sekolah. Ya, satu-satu ya, Filipi dulu. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia tidak ada salju? Kok Siapa yang salju tanya? ada kok? Salju ada kok. Di Papua. Karena Indonesia adalah negara Papua. Iya, itu ada teman-teman yang sudah jawab ya, karena Indonesia berada di garis atau garis khatulistiwa yang mengalami hanya 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim panas. Jika beriklim tropis. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa itu? Bu, saya, Bu. Bu, saya. Aldo, ya Aldo. Coba apa Bu, pertanyaannya? hari ini nggak ada tugas, Bu, hari ini. Ada tugasnya. Nanti akan Ibu bagikan di Google Classroom dan di grup ya. Siapa lagi mau bertanya? Bu, Evelyn. Oke, silakan Evelyn. pengumpulan tugasnya kapan? Pengumpulan tugasnya besok paling lambat pukul 10 malam. Siapa lagi mau bertanya? Sudah? Ini kita sudah belajar apa saja? Tentang cuaca. Tentang cuaca. Apes, Tentang aturan di sekolah. ya peraturan di sekolah, tentang cuaca, iklim, dan pecahan, tempo, irama lagu juga ya. Dipelajari di rumah, materinya akan Ibu share di Google Classroom dan di grup kelas. Pecahan. Oke, 5 menit lagi. Kita akan menutup pembelajaran hari ini. Marilah anak-anak mengambil sikap yang baik.
Kita mohon berkat Tuhan karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya serahkan kepada Pak Yadi untuk menutup kita di dalam doa. Oke, mari kita ambil sikap hening untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu kembali atas rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Ya, anak kelas 3 yang telah belajar melalui Zoom pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari bersama ini dapat bermanfaat bagi kami dan anak-anak. Berilah kami kesehatan selalu untuk kami dan anak-anak serta orang tua yang senantiasa dengan setia untuk mendampingi anak-anak. Semoga pembelajaran secara daring ini, baik nanti ada tatap muka yang akan datang, senantiasa diberi kelancaran dan semua hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri pembelajaran ini. Semoga Engkau tetap mendampingi kami dan anak-anak selanjutnya dalam tugas-tugas. Doa-doa ini silakan kepadamu ya Tuhan dengan tanpa Kristus Tuhan kami. Santo Carolus Borromeus, doakan kami. Bunda Elizabeth, doakan kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakan kami. Atas nama Bapa dan terima kasih waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih, Pak Yadi. Hari ini sudah Terima kasih, Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Ya, kita dokumentasi dulu. Terima kasih, Pak Yadi. Ya, kita dokumentasi dulu. Foto dulu, foto-foto anak-anak. Duduk yang bagus. Kameranya semuanya on. Ya sebentar. Tapi jangan kaget ya adik. Adik ada satu, tapi satu lagi ada. Sudah siap? 1, 3 tolong dicek ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Salam Tara Kanita. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, jangan lupa mengerjakan tugas. Dadah. Dadah. Terima kasih Tika. Dadah. Ada Yadi. Dadah. Super Idol. Masuk.